Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan membahas mengenai kewargaan digital. Yaitu apa, kemudian bagaimana caranya kita menjadi warga negara yang baik gitu ya di era informasi sekarang. Kita share materinya. Gimana? Kelihatan materinya sekarang? Iya, Pak. Oke, kurang jelas ya, Bapak besarkan ya, biar bisa kelihatan dengan jelas. Sip, jelas? Lebih besar ya. Nah, warga digital ini kalau di buku simulasi itu ada di bab 8, silakan kalian buka di e-booknya, kemudian kalian cek situ ada kewargaan digital gitu ya. Nah, apa sih kewargaan digital? Nah, kewargaan digital itu adalah lebih ke orangnya ya, orang yang sadar akan hal baik. Nah, ingat sih ini, yang sadar akan hal baik. Jadi kalian itu kalau misalkan dikategorikan sebagai kewargaan digital yang baik, maka kalian sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah hal yang baik. Kemudian kalian juga tahu mana yang tidak baik. Kalau udah tingkatan SMA, SMK, Bapak yakin kalian ini bisa nih membedakan hal baik dengan hal yang tidak baik. Gitu. Beda misalkan dengan anak yang masih duduk di bangku SD, dia masih belum tahu tuh yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu ya. Nah ini nih, dia menunjukkan kecerdasan berperilaku menggunakan teknologi. Nah, jadi kalau kita menggunakan teknologi, media sosial terutama, itu bisa dikategorikan dia itu orang cerdas atau tidak. Ya. Contoh gampangnya gini, ada informasi yang tidak betul atau tidak baik gitu ya, bisa informasi itu hoax ataupun informasinya itu tidak hoax, fakta, tapi itu tidak baik. Nah, dia nggak ngecek lagi, kemudian nggak tinjau lagi, kemudian di forwardnya ke grupnya atau dibuatnya statusnya, gitu ya. Jadi menambah ricuh lah sebetulnya. Kalau hoax itu kan hasilnya kan feedbacknya negatif. Jadi kalian membantu membuat hal tersebut menjadi viral gitu. Padahal itu tidak baik, ya. Nah itu dikatakan cerdas, dia berpikir dulu, gitu ya, thinking dulu. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi yang dikatakan keluarga digital ini, kita itu bisa membuat pilihan yang tepat menggunakan teknologi. Gitu. Bagaimana caranya memanfaatkan teknologi untuk membentuk suatu komunitas, ya penting ya komunitas. Memang tujuan pertamanya kalau media sosial itu ya membentuk komunitas. Jadi mempersatukan jaring-jaring kita, misalkan Bapak itu udah lama banget SD-nya, gitu ya, udah lama banget waktu SMA-nya, itu nggak ketemu teman-temannya, tapi dengan media sosial itu bisa ketemu sekarang, gitu ya. Dan mereka udah di mana-mana, udah nyebar, ya, jadi bisa ketemu walaupun melalui perantara media sosial. Jadi besar manfaatnya, terutama untuk komunitas, gitu ya. Misalkan sekarang ini ya, jadi misalkan pelajaran simulasi dan komunikasi digital, maka kita perlu juga komunitasnya, perlu bentuk grup untuk mata pelajarannya, dia nggak tercampur dengan pelajaran lain, gitu kan, informasinya. Kemudian untuk bekerja juga, banyak manfaatnya teknologi informasi untuk mempermudah pekerjaan, gitu ya. Jangan sampai untuk menghambat. Artinya, definisi di sini, jadi kita ada teknologi, tapi kita nggak mampu menggunakannya. Gitu. Jadi kalian di jam belajar aja, jam belajar kalian lebih mementingkan handphone kalian dibandingkan dengan mendengar penjelasan guru. Nah, makanya biasanya kalau Bapak tuh di jam pelajaran itu nggak boleh megang handphone, karena jadi malah mengganggu gitu ya. Kecuali memang kalian udah cerdas tadi,
Udah bisa tuh. Nah, boleh silakan buka handphonenya, ya, tapi kalian mencari sumber atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas sekarang. Nah, itu tuh. Ini lain, ini bukannya itu. Ada sambil pun sambil main game, ya, sempat-sempatnya gitu ya. Dulunya disita HP-nya, nggak punya lagi HP, gitu ya. Itu kemudian bisa juga untuk apa ya, bersantai, hiburan gitu ya. Jadi membuat kita menghilangkan jenuh kita itu ya. Itu manfaatnya. Termasuk main game itu aja boleh gitu ya. Tapi tidak 12-an. Gitu. Nah, dikarenakan tidak mempertemukannya individu secara langsung gitu ya. Jadi kan kita menggunakan dunia maya gitu ya, nggak ketemu langsung, maka hal ini juga memiliki efek negatif. Negatifnya seperti menipisnya bahkan hilangnya norma sopan santun. Gitu. Jadi karena nggak ketemu tadi, gitu. Kalau ketemu kan malu-malu, dia takut. Gitu. Karena nggak ketemu tadi itu, wah, seenak aja dia nggak ketemu, jauh lagi orangnya, nggak di Singkawang misalkan di Pontianak. Itu, waduh, apa-apa aja kata-kata kotor, cacian, makian. Padahal itu nggak baik. Ya. Kemudian tanggung jawabnya juga hilang. Pertama nih posting nih, anak muda sekarang nih, karena emosinya tinggi, jadi apapun itu dipostingnya di statusnya, yang sifatnya mungkin rasis, gitu ya. Pada heboh tuh, satu Singkawang misalkan ya. Kemudian dicari, dia ketakutan kan, nggak bertanggung jawab tuh hilang, dihapusnya akunnya, melarikan diri, ya, itu nggak bertanggung jawab. Gitu. Ya, jangan sampai terjadi kayak gitu. Kemudian etika berkomunikasi juga. Bapak tuh sebenarnya paling nggak senang komunikasinya lewat virtual. Kenapa? Karena emosi kita tidak bisa dirasakan lewat WhatsApp, lewat media sosial. Paling emoji aja, misalkan lagi marah pakai emoji marah. Kalau sedih pakai emoji sedih. Tapi tidak menggambarkan sesungguhnya orang itu. Tapi dengan adanya kita komunikasi langsung, face to face misalkan, kita bisa lihat langsung ekspresi orang itu dibuat-buat atau beneran atau bagaimana. Gitu. Etikanya pun kelihatan, komunikasinya bagaimana. Kalau di WhatsApp itu kadang bapak serius, dia ketawa, hehehe katanya, diketiknya di situ, atau apa gitu ya. Jadi bisa terjadi misunderstanding, misalnya ketidakcocokan informasi. Ya. Jadi mungkin maksudnya tadi cuma bercanda aja gitu ya, tapi orang merasa itu serius dan tersinggung gitu. Wah, siswa ini malah diseriusin, malah dia ketawa gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi seperti itu apa? Jadi kurang percaya dengan komunikasi kayak gini ya sekarang. Gitu. Kita lanjut ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung interupsi aja gitu ya. Jadi jangan takut. Nah, kita lihat ya contohnya nih, misalkan etika dan moral buruk di internet gitu ya. Nah, ini status Facebook nih, berat banget nih. Yang kayak gini juga nggak baik nih, perhatikan. Mengeluarkan kata-kata kotor gitu ya, cacian gitu ya. Dia nyalahkan apa? Nyalahkan ibadah agama tertentu kan, di sini nyepi kan disebutnya kan. Nah, itu udah rasis tuh. Gitu. Ini waduh bahaya nih. Gara-gara dia mau nonton bola. Sampai buat lagi nih ya, acara gila lah, nyepi gitu ya. Nah, bakar-bakar dan macam-macam gitu ya. Langsung di ujungnya lagi, kemakian lagi terhadap agama tertentu. Ya. Jadi yang seperti ini banyak gitu ya. Terakhir kemarin yang heboh di silang informasi itu juga kayak gitu tuh. Gitu ya. Bahkan ya so luar biasa itu ya. Kecelakaan pesawat gitu ya. Kemudian ada yang buat status gitu ya. Gara-gara menggunakan entitas agama yang kebetulan pilotnya itu menggunakan kopiah gitu ya. Jadi ini tempat sholat atau tempat apa gitu ya. Kalian tahu gitu ya. Nah, itu kayak gitu tuh rasis sudah boleh gitu ya. Apalagi sekarang itu barusan kemarin di launching ada peraturan 3 menteri, ya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, bahwa kalian dibebaskan dan dilindungi ketika kalian mau menggunakan identitas agama kalian. Misalkan nggak ada lagi tuh yang melarang menggunakan jilbab yang untuk muslim gitu ya. Jadi nggak boleh sekolah, walaupun sekolah itu misalkan maaf ya, sekolah yayasan Kristen.
atau yayasan Hindu itu dilarang tuh. Kalau dilaporkan sekolahnya bisa kena tegur. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh memaksakan misalkan siswa yang non Muslim menggunakan kerudung, misalkan kasus di Padang kemarin. Jadi itu udah benar-benar fit. Jadi artinya kan boleh menggunakan itu. Misalkan ada siswa yang Muslim misalkan menggunakan peci, gitu ya, kopiah, itu nggak usah lah. Itu jangan kalian anggap aneh itu. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang peraturan tadi SK 3 Menteri tadi. Kalian juga boleh menggunakan misalkan agama lain menggunakan apa gitu ya, penting sopan aja gitu ya, nggak mengganggu. Tapi kembali lagi ke individu. Aturan itu kembali ke masing-masing individu. Guru juga boleh, siswa juga boleh. Gitu. Ya. Jadi kita tinggal di Indonesia itu saling menghargai satu dengan yang lain. Kita lihat lagi contohnya, ada nggak? Nah nih, Twitter nih, gitu ya. Perhatikan, ini bisa dikategorikan sebagai apa? Ya, mencari gara-gara lah gitu ya. Nah, jadi dengan kata-kata ini bisa memprovokasi orang yang membacanya itu untuk membuat jelek seseorang. Gitu ya. Misalkan di sini dia bilangnya menyebut salah satu partai politik, gitu ya. Nah, ini biasanya untuk menjelekkan partai ini, gitu ya. Walaupun secara fakta bisa ya, bisa tidak. Gitu. Walaupun itu faktanya, gitu, kenyataannya itu nggak ada hak kita untuk menjudgment orang itu, gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh apa lagi? Nah, ini yang viral kemarin. Tahun kapan ya? Tahun kemarin ya. Ini orang asing yang sok-sokan gitu ya. Nah, jadi kayak gini nih, gitu ya. Kalau kemarin itu yang warga Amerika Serikat yang dideportasi itu yang masalah itu ya. Moral juga ya. Dia bilangnya Bali itu mudah untuk LGBT gitu ya. Nah itu luar biasa tuh, sensitif loh. Karena kita nih agak orang Indonesia ini itu orangnya agamis. Artinya kalau LGBT itu dilarang semua agama. Gitu. Kalau dia bilangnya kayak gitu, semua agama marah pastinya. Gitu ya. Jadi orang kayak gitu nggak boleh dipiara, gitu ya. Apalagi orang asing, apa hak dia, gitu ya. Itu banyak. Nah, misalkan ini juga mencemari, ya, pencemaran baik. Ini bisa sekarang ini kalau ada undang-undang ITE ya, itu bisa nggak tangkap ya, nggak sel langsung. Ya. Itu. Tapi kadang itu dia tadi ya tergantung dari pemerintahnya. Kadang ada pemerintah ya udah cukup, minta maaf aja, pakai materai selesai gitu ya. Ada yang memang benar-benar di penjara gitu ya. Nah itu lagi salah hukum lah ya. Lanjut, nah untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukanlah kewargaan digital. Jadi memang ini diatur di dalam pemerintah kita untuk siswa. Ada nih materi kewargaan digital nih, supaya siswa itu paham bagaimana cara menjadi seorang kewargaan digital yang baik gitu. Nah, jadi kalau dapat didefinisikan bahwa kewargaan digital itu adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dan pengakuan teknologi. Keren juga ya. Jadi lebih kepada norma kita untuk menggunakan teknologi. Lanjut. Nah, kira-kira jenis pelanggarannya apa aja tuh? Banyak banget tuh, misalkan berita hoax, ya, berita palsu, gitu ya, pencemaran nama baik, kemudian penipuan online, ini sering nih terjadi penipuan online, gitu ya. Kemudian bullying, tahu ya bullying? Bullying nih biasanya remaja nih bullying nih, mengolok-olok teman, gitu ya, merendahkan martabat orang, macam-macam. Nah, ini yang parah, ini yang kriminal, perjudian online. Jangan sekali-sekali ya, udah jatuh ke perjudian itu pasti mau terus ya. Menyebarkan berita kebencian atau hate speech tadi ya, misalkan menyudutkan salah satu organisasi agama itu ya, itu hate speech namanya. Itu bisa kena penjara, hati-hati ya. Kemudian mengunggah foto yang tidak pantas, nah, yang berbau pornografi gitu ya, kemudian kekerasan ya. Bahkan rokok pun sebenarnya nggak boleh disensor gitu ya. Jadi hati-hati mengunggah foto. Kemudian pembajakan juga nggak boleh gitu ya. Misalkan kalian download lagu, sekarang juga ada hak ciptanya. Jadi kalau
bagusnya kalian tinggal download aplikasi di Jok atau aplikasi yang lain, itu kan udah bebas lisensinya. Dibanding kita download entah di mana, kemudian kita download langsung. Kemudian ada lagi spam. Spam itu artinya kita mengirim message, pesan dalam jumlah yang banyak, jadi langsung sekaligus 10 red langsung masuk ke WA orang atau masuk ke email atau spam tuh. Jadi ibaratnya pesan sampah lah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah privasi violation. Privasi ini maksudnya, jadi kita nggak boleh membocorkan privasi orang ke publik gitu. Misalkan ada teman berdua gitu ya, berdua teman, artinya kita yang sampai tadi mentang-mentang teman, tidak sepantasnya kita menyampaikan atau menggambarkan apalagi foto pribadinya ke orang lain, padahal itu kan cuma kita yang tahu. Jadi ada privasi ini dijaga. Nah, kebanyakan memang pelanggaran ini terjadi di usia remaja, karena memang kalian ini kan masih ya, ibaratnya puber lah gitu ya, masih menerima informasi itu tanpa saring, terima aja semuanya gitu ya, dan belum ngerti yang namanya tanggung jawab gitu ya. Nah, artinya memang penting materi ini sampaikan kepada kalian. Nah, kalau di remaja banyak banget nih, efeknya apa sih? Nah, jangan kalian berpikirnya satu arah. Jadi apa yang kalian buat itu berefek kepada orang lain nih, kayak gini nih. Saling ejek di media sosial, 3 remaja bebaskan pelajar SD dan SMP. Nyawa taruhannya gara-gara media sosial tadi gitu kan. Nah, ini pasti tahu semuanya ya. Ini kemarin di remaja di Pontianak ini bertengkar media sosial, kemudian dianiaya belasan remaja putri. Sampai artis-artis Jakarta datang kan, ngasih dia uang kan, jadi terkenal jadi. Nah, ini nih. Jadi, aduh, efeknya luar biasa gara-gara cuman media sosial. Nah, nih, unggah status nista agama remaja di Ambon diamankan polisi. Jadi cuma gara-gara kayak gitu tuh, kalian nggak tahu, asik-asik aja, oh terserah dong, ini kan punya aku, ini kan punya WA aku, ini Facebookku, Twitterku. Terserah deh mau ngapain, ini punya aku, aja nggak bisa. Jadi kalian harus paham itu, ya, resikonya. Nah, ini yang kasihan, ya, kasus Molly dan ketika media sosial jadi penyebab depresi anak. Dia bisa depresi, misalkan kebanyakan dibully gitu ya, dibully. Jadi bully itu bisa langsung di kelas, kalian bully dia, ngolo-ngolo dia, bisa juga di media sosial, gitu ya. Bahkan ada artis Korea, ya, lupa namanya, gitu ya, dibully, akhirnya bunuh diri ya, mungkin kalian lebih tahu namanya gitu ya. Ya itu tuh. Nah ini ada remaja 14 tahun bunuh diri, ayah salahkan media sosial Instagram, luar biasa. Jadi jangan main-main. Jadi kalian harus berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Nah, di dalam kewargaan digital itu ada 9 komponen, ya. Nah, pertama, kalian itu sebagai warga digital dunia lah gitu ya, itu kalian harus bisa banyak lah gitu ya, mencari, membaca buku gitu ya. Jadi ibaratnya di lingkungan belajar itu kalian harus banyak membaca dan menganalisis informasi yang kalian tangkap. Kemudian bagaimana caranya komunikasi digital yang baik, kemudian akses digital yang sehat, itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau di lingkungan sekolahnya, itu sekolah ini ya, itu harusnya sekolah kita udah aman ya. Misalkan apa lihat di WiFi sekolah itu udah diproteksi, sehingga udah kebanyakan memblok-blok website yang tidak sehat gitu ya. Kemudian mengajarkan etika digital di sekolah, kemudian ada kewajiban digitalnya di sekolah. Nah, kalau di lingkungan di luar sekolah, itu kalian di lingkungan luar, itu lebih caranya kesehatan digital. Maksudnya kesehatan gimana? Jadi kalau misalkan teknologi itu kan dampaknya ada tidak langsung dan langsung. Kalau misalkan dampak langsung itu, dengan kalian memegang handphone terlalu lama, itu bisa mengganggu kesehatan mata gitu ya. Kalau misalkan cowok nih, laki-laki ini, sering memegang handphone, kemudian nyimpannya di kocek depan, gitu, di bawah, di celana, nah itu bisa mempengaruhi itu bagian vital kalian gitu ya. Kemudian di luar juga ada hukum digital. Jadi ingat, undang-undang ITE itu bisa menjerat
kalian, walaupun kalian belum 17 tahun, bisa di-sell untuk menjara anak, ya. Jadi hati-hati, ya. Itu 9 komponen keluargaan digital. Ini ya tadi. Nah, kemudian caranya gimana supaya kita ini bisa menjadi warga negara digital yang baik, gitu ya. Itu ada namanya THINK. THINK. THINK ini merupakan tata kerama untuk menjadi kewargaan digital yang baik dan benar. Ya. Nah, apa itu THINK? Pertama, THINK itu T-nya adalah true, benarkah? Jadi kalian ketika mendapat informasi, kalian harus konfirmasi lagi. Apakah postingan itu benar nih, gitu ya? Apakah ini informasinya nih meragukan nih infonya dari mana, gitu ya? Kalian harus cari sumbernya dulu. Apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak? Nah, misalkan berita. Kalau Bapak lihat siapa yang membuat beritanya. Kalau misalkan itu yang membuatnya blog, WordPress, apapun nggak mencantumkan sumber, itu tanda tanya besar. Nah, kecuali memang yang buat beritanya itu memang media massa, gitu ya. Walaupun media massa pun Bapak masih filter-filter gitu ya. Nah, oke lah, kita lihat. Informasinya betul, bukan hoax. Lanjut yang kedua, ya. Habis T ada H, gitu ya. Hurtful, maksudnya menyakitkankah? Artinya informasi yang true tadi, yang betul, yang benar, bukan hoax, itu ketika kalian share lagi, kalian repost, kira-kira menyakiti hati orang atau tidak? Menyakiti perasaan orang atau tidak? Oke. Kalau menyakitkan, no. Jangan sebarkan itu. Kali kalian gangguan jiwa gitu ya. Kalian nggak bisa membedakan, oh ini nggak apa-apa nih, hati dia lah gitu. Nah, itu loh bahaya tuh. Kalau itu terjadi dengan kalian, bagaimana sikap kalian gitu ya? Sejadi orang itu bisa bunuh diri gara-gara kalian. Hati-hati ya. Jadi, pertama kalau misalkan benar-benar fakta, true, kaji lagi apakah itu menyakitkan atau tidak. Gitu. Oh, ternyata tidak menyakitkan, Pak. Oke, sip. Ya, berarti beritanya true, benar, kemudian tidak menyakitkan. Uji lagi yang ketiga. Apakah itu ilegal atau legal? Nah, kalau misalkan informasinya ilegal, tentunya tidak boleh. Gitu. Ilegal maksudnya apa? Melanggar hak cipta, terus melanggar hukum. Gitu. Hati-hati. Misalkan kalian sempat-sempatnya itu ya, share tentang hobinya itu mengenai musik atau movie, nonton, apa juga hobi nonton, kemudian kalian share link pembajakan tadi, link videonya. Itu nggak boleh tuh. Kalau itu ketahuan kalian lakukan itu, kalian udah tangkap. Walaupun kalian dapatnya dari orang lain, ngapa kamu sebarkan? Oke, sekarang jawabannya legal, Pak. Oke, tadi ya, informasinya betul, kemudian dia tidak menyakitkan orang, informasinya pun legal, tidak melanggar hukum dan etika, gitu ya. Nah, yang keempat lagi, pentingkah itu? Gitu. Jadi yang kalian posting itu penting atau tidak? Gitu ya. Ya, kalau misalkan itu tidak penting, untuk apa diramaikan lagi itu ya? Lebih baik kita sebarkan informasi-informasi yang positif. Misalkan informasi itu nggak penting gitu ya, ada mohon nih ya, ada informasi-informasi apa merasa itu nggak penting gitu ya, cuman lagi di pantai status gitu ya, lagi aduh apa rasa terlalu ini ya, tapi terserah orang ya, bagi bapak sih itu tidak penting. Jadi bisa subjektif ya, bisa kalian merasa itu penting, tapi kalau bagi orang lain itu tidak penting. Jadi silakan dikaji gitu ya. Kemudian yang terakhir, santunkah itu? Jadi jangan sampai kalian posting, misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan artis-artis ya, post status Instagramnya itu sampai bajunya terbuka gitu ya, nggak sopan gitu ya. Merasa itu tidak santun gitu ya, bagi negara kita yang beragama tadi, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa tadi gitu ya. Biasa tuh nggak sopan aja gitu ya. Santunkah gitu ya? Mungkin dengan kata-katanya tidak kasar gitu ya. Oke. Jadi think ini T-nya true, kemudian H-nya hurtful, kemudian I-nya illegal, kemudian N-nya necessary, kemudian K-nya gimana gitu ya. Itu. Ini sumber ini materinya Pak ambil dari berapa sumber ya. Ini silakan lihat di sini, kebanyakan Pak ambil dari
buku, kemudian dari blog tulisan orang. Gitu ya. Itu. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup jelas? Melisa, ada pertanyaan? Raise hand sepertinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materinya ya. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Ini oke, nggak ada, oke sudah. Cukupkan untuk materi sampai hari ini. Sekian, terima kasih.